kembali lagi bersama kita di Talk Show Seru bersama Bidadari Surga. Nah, hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan diri dulu. Aku Armita Yufi Azara sebagai host kalian hari ini. Dan di sini udah ada 4 narasumber aku nih. Boleh dong kalian kenalan satu-satu dulu ke teman-teman yang ada di video. Hai, nama aku Ashifa Indira Azahwa. Hai, aku Lolita Indah Pratiwi. Hai, aku Harisa Putri Amalia. Halo, aku Alia Dewi Sabrina. Nah, itu tadi narasumber aku. Nah, hari ini kita itu mau membahas tentang sistem dan alat pembayaran ekonomi digital. Kalau dilihat dari topik kita hari ini, itu satu hal yang penting ya guys untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, hari ini kita akan bahas topik tentang sistem dan alat pembayaran ekonomi digital. Aku udah ada beberapa pertanyaan nih buat para narasumber kita hari ini. Nah, aku mau bertanya nih dari yang sebelah sini, dari Kak Alia. Aku mau bertanya nih Kak, sistem dan alat pembayaran digital itu gimana sih Kak? Oke, jadi menurut saya untuk sistem pembayaran ekonomi digital itu adalah sebuah metode transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet dan perangkat digital tanpa perlu menggunakan uang tunai fisik. Jadi sistem ini itu dirancang untuk mempermudah kita sebagai apalagi kaum Gen Z nih ya yang suka check-out barang di Shopee atau dimanapun itu. Jadi kan kita bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi gitu Kak. Nah, kan itu tadi kan pasti ada kayak contoh alatnya gitu ya, entah itu dari elektronik apapun. Bisa dong Kak Alia sebutkan contoh dari alat pembayaran digitalnya itu gimana? Oke, untuk alatnya ya Kak, biasanya sih kalau aku sendiri itu pakai e-wallet. Nah, itu biasanya meliputi untuk contohnya itu ada GoPay, OVO, ataupun Dana. Dan kalau bagi yang belum tahu ya, e-wallet itu adalah aplikasi penyimpan dana elektronik yang memungkinkan pengguna bertransaksi secara instan. Selain itu juga ada KRIS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard atau standar kode QR nasional yang mengintegrasikan berbagai penyedia jasa pembayaran e-wallet maupun perbankan. Selain itu untuk biasanya kalau udah yang di atas 17 tahun sih ya Kak, tapi kurang tahu juga. Itu biasanya bisa pakai mobile and internet banking atau layanan dari bank konvensional atau bank digital. Udah Kak. Oh, jadi itu kayak alat pembayarannya bisa kayak dipindah lewat QR gitu ya Kak ya. Oh, baru tahu nih Kak aku. Kalau sekarang eranya itu sudah berubah. Nah, aku mau lanjut nanya ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada narasumber aku yang kedua, namanya Kak Dira. Kak, aku mau nanya, apa sih perubahan mendasar yang menjadi beralihnya pembayaran tradisional ke digital yang sudah disebutkan sama Kak Alia tadi? Nah, transisi dari pembayaran era tradisional ke digital ini bukan hanya sekedar ganti alat pembayaran saja, tapi juga perubahan perilaku seperti kecepatan, aksesibilitas, terus habis itu ada transparansi dan efisiensi. Oh, berarti itu tadi tuh kayak yang masuk ke perubahan mendasarnya gitu ya Kak. Kecepatan sama aksesibilitas itu apa sih Kak? Kalau kecepatan itu dari prosesnya, seperti antri, terus habis itu menghitung uang kembalian itu menjadi lebih instan. Sedangkan kalau aksesibilitas itu transaksi bisa dilakukan kapan aja, jadi bisa dilakukan 24 jam kalau kalian mau. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai pembayaran digital itu gak perlu ada uang kembalian gitu ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih ya Kak. Nah, kita mau lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sebelahnya Kak Dira, ini aku ada narasumber nih, namanya Kak Laul. Aku mau tanya nih Kak, kan tadi dari Kak Alia sama Kak Dira itu sudah menjelaskan tentang pembayaran digital. Nah, pembayaran digital itu kan menyangkut tentang kayak saldo yang ada di e-wallet tersebut. Kalau aku tahu nih ya, saldo itu bisa disebut sebagai uang giral. Apa sih bedanya uang giral sama uang kartal yang berupa kertas atau fisik gitu, Kak?
Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau uang giral itu adalah saldo rekening bank atau yang non tunai. Nah, itu biasanya untuk mempraktiskan secara pembayaran. Dan sedangkan uang kartal adalah uang alat pembayaran yang sangat sah untuk pembayar di Indonesia ini. Biasanya untuk sehari-hari. Jadi kalau misalnya di era digital ini kita membayar menggunakan uang cash atau uang kayak uang kartal gitu masih bisa diterima dong Kak? Sangat banget bisa, soalnya karena uang kartal itu kan buat alat pembayaran yang sangat sah di Indonesia ini kan, jadi bisa dong, pasti bisa. Nah, kita mau lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini udah ada Kak Risa di sebelahnya Kak Laul sebagai narasumber kita yang keempat. Kak, aku mau nanya nih Kak. Gimana sih Kak? Kan tadi Kak Alia itu menjelaskan tentang kayak barcode QR gitu ya untuk pembayaran digital. Gimana sih prosesnya? Kok bisa prosesnya itu hanya dalam hitungan detik saja? Jadi Kak, saat kita membeli suatu barang itu nanti penjualnya tuh akan memberi kita pilihan mau pakai bayar tunai ataupun scan. Nah, kalau kita milih bayar scan, nanti kita itu bisa meng-scan barcode yang sudah ditunjukkan oleh penjualnya. Jadi, langkah pertama itu saat scan, aplikasi kita akan mengirim data ke sistem pusat. Lalu, sistem akan mengecek apakah saldo yang kita punya itu sudah cukup untuk membayar barang yang kita beli. Nah, akun tujuan valid. Jika oke, saldo yang kita punya itu akan terpotong dengan barang yang kita beli. Nah, kalau sudah terpotong, nanti notifikasi pembayaran tuh akan muncul di HP penjual. Begitu, Kak. Nah, boleh dong Kak dicontohin dulu tuh gimana sih caranya untuk bayar secara digital itu Kak? Nah, jadi teman-teman, nanti misal nih penjual itu menunjukkan barcode seperti ini, teman-teman. Nah, pada saat penjual sudah menunjukkan barcode, kita itu akan nge-scan barcode-nya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan nominal sesuai pembayaran. Nah, nanti bukti pembayarannya akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, begitu, Kak. Nah, kita mau lanjut ke pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir nih teman-teman. Karena di keempat narasumber kita sudah kita tanya semua, aku mau tanya di narasumber yang depan aku aja nih, ada Kak Alia. Kak Alia, aku mau tanya, kan dari kalian berempat tadi sudah menjelaskan tentang pembayaran digital ya. Nah, apakah pembayaran digital ini ada dampak secara negatif atau positifnya? Atau bahkan ada keduanya nih Kak, yang kita kira itu sebenarnya kayak aman-aman aja gitu loh Kak. Ya, tentu untuk sistem pembayaran digital ini juga ada dampak positif dan juga negatifnya, Kak. Oke, aku di sini akan menyampaikan dampak positifnya terlebih dahulu ya, Kak. Untuk dampak positifnya sih yang pertama jelas nanti bisa jadi lebih efisien pembayaran kita. Bisa memudahkan seperti yang disampaikan Kak Risa tadi sebelumnya, kan bisa cuman beberapa detik aja, tinggal scan aja gitu. Terus juga dapat membuka akses perbankan bagi masyarakat di pelosok melalui ponsel, sehingga intinya itu kan memudahkan sama aja ya, jadinya lebih efisien gitu. Terus untuk pertumbuhan UMKM itu dapat memudahkan pedagang untuk menerima pembayaran non tunai dan menjangkau pasar lebih luas. Selain itu Kak, untuk dampak negatifnya itu juga ada meningkatnya resiko pembobolan data, juga kesenjangan digital dan konsumerisme. Konsumerisme itu maksudnya karena kan kemudahan transaksi itu kan jadi lebih mudah ya. Jadi otomatis nanti kita itu semakin ingin kayak beli aja, nanti kan gampang gitu, mumpung ada uang di dompet digital kita gitu Kak. Jadi selama ini yang kita kira kayak pembayaran digital itu lebih aman, ternyata juga punya dampak negatif. Mungkin kayak data kita yang di bank itu bisa dicuri gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan sistem pembayaran digital ini ya. Jangan sampai data kalian kebobolan, oke? Nah, sebelum mengakhiri talk show hari ini, aku mau minta pendapat salah satu di antara kalian berempat nih. Aku mau minta pendapatnya Kak Risa aja nih. Kak
kalau misalnya nih ada salah satu kayak penjual atau toko gitu yang dia itu gak menerima uang tunai sebagai pembayaran mereka. Jadi mereka tuh hanya menerima payment digital gitu, yang kalau kata Gen Z itu cashless gitu loh Kak. Gimana sih menurut Kak Risa? Kalau menurut aku itu Kak, itu terlalu memaksa sih. Karena semua orang itu pakai kris atau kartu itu buat kelompok tertentu aja. Nah, bayangkan ya Kak, orang tua yang tidak punya HP canggih atau anak sekolah yang biasanya cuma bawa uang jajan yang pas-pasan. Terus ada orang yang misalnya tuh HP-nya mati atau kehabisan kuota. Nah, mereka jadi tidak bisa membeli makanan atau barang-barang yang mereka mau kan Kak. Nah, kalau di Indonesia sendiri alat tunai fisik itu alat bayar yang sah. Nah, penjual tidak boleh menolak kalau misalnya pembeli itu memakai uang tunai secara fisik. Jadi kayak dia itu menyalahi aturan gitu ya Kak ya. Nah, oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang sistem dan alat pembayaran digital. Semoga video ini dan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat kita dan kalian semua yang menonton videonya. Oke, aku juga mau mohon maaf apabila kita tadi tuh jawabnya kayak masih kurang atau gugup juga ya dan salah kata, karena kita juga manusia yang pasti melakukan kesalahan. Jadi terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Kita mau mengakhiri video hari ini. See you. Bye.